Dimulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya mahasiswi kebidanan dari Universitas Paletehan. Di sini saya dan rekan-rekan saya akan memberikan edukasi tentang perencanaan keluarga. Izin memperkenalkan diri ya. Nama saya Putri Hilda. Dilanjut dengan rekan saya ya, perkenalan dirinya. Anissa. Perkenalkan, saya Anissa Aprilia sebagai edukator. Dan selanjutnya, dilanjut oleh rekan saya. Perkenalkan, nama saya Evi Sofia sebagai edukator. Perkenalkan, saya Putri Agustin sebagai edukator. Oh ya, di sini saya akan memberikan edukasi tentang perencanaan keluarga ya. Di sini ada yang udah menikah atau ada yang belum? Belum. Oh ya, sebelumnya Belum, Kak. Sebelumnya perkenalan diri dulu ya satu-satu. Silakan edukator Evi bisa ditanya rekan-rekannya. Evi. Kalau Evi gak bisa dilanjut dengan sama Putri Agustin. Silakan temennya ditanya. Oh yaudah, kalau nggak ada yang bisa, saya aja ya. Perkenalan diri dulu ya, satu-satu. Silakan Elsa, perkenalkan diri dulu sama umurnya. Perkenalkan, nama saya Elsa Desiani, umur saya 17 tahun, saya maba S1 Kebidanan. Makasih. Ya. Siti Nur Lailatul Fauzia, perkenalkan diri dulu sama umurnya. Halo. Ya, halo semuanya, perkenalkan nama saya Siti Nur Lailatul Fauzia dari Untirta, umur 19 tahun. Terima kasih. Sama. Rosi, bisa perkenalkan diri dulu. Halo, nama saya Rosi Melani, umur saya 19 tahun dari Universitas Palatehan S1 Keperawatan. Yafi, bisa perkenalkan diri dulu. Halo, nama saya Yafi Noval Amarsa, saya umur 20 tahun. Saya kuliah di Universitas Muhammadiyah Tangerang. Selanjutnya Vila, bisa perkenalkan diri dulu. Halo, perkenalkan, nama saya Vila Damulesari. Saya kuliah di S1 Keperawatan. Kasih ya teman-teman atas perkenalan dirinya. Di sini umurnya masih di bawah umur semua ya, di bawah 20 tahun. Berarti kalian belum pada menikah kan? Belum. Jawab dong. Belum. Oh, iya. Belum, Mbak, belum. Oh iya, baik. Di sini ada yang tahu nggak apa itu perencanaan keluarga? Nggak tahu tuh teh, apa tuh teh? Ya. Nggak tahu, Kak. Saya jelasin ya. Keluarga itu beberapa individu yang tinggal dalam sebuah keluarga yang mempunyai ikatan perkawinan. Ada hubungan keluarga, sanak family, maupun adopsi yang hidup bersama sesuai dengan tujuan keluarga tersebut. Di sini, kenapa sih saya menjelaskan perencanaan keluarga? Karena kalian itu masih di bawah umur kan, jadi belum matang untuk memikirkan apa itu perencanaan keluarga. Di sini saya mau menjelaskan ya, perencanaan keluarga itu ada 3. Ada penentuan usia kawin, berapa jumlah anak, dan berapa jarak kehamilan. Di dalam perencanaan keluarga itu ada beberapa aspek. Ada aspek kesehatan. Kenapa sih saya jelaskan aspek kesehatan? Nih, karena buat perempuan ya khususnya,
perempuan yang menikah di bawah usia 20 tahun itu gak baik. Dapat meningkatkan resiko komplikasi hingga kematian pada ibu maupun pada bayinya. Jadi di sini kan ada yang mahasiswa kebidanan ya di sini. Jadi harus tahu kita tuh harus mengurangi AKI-AKB. AKI-AKB itu apa? Angka kematian ibu dan angka kematian bayi. Yang kedua itu ada aspek ekonomi. Karena di sini masih pada kuliah, jadi belum pada kerja kan. Kalau kalian menikah di bawah umur, pasti kalian mau makan apa gitu kan. Jadi kalian harus mempunyai ekonomi yang baik dulu. Dan aspek psikologis. Kenapa kita harus mementingkan aspek psikologis? Karena nanti ada kesiapan individu dalam menjalankan peran sebagai suami atau istri yang meliputi pengetahuan tentang tugas dan tanggung jawabnya masing-masing dalam kehidupan berumah tangga. Kesiapan secara psikologis juga dibutuhkan untuk menghadapi berbagai masalah yang timbul dengan cara bijak. Tidak mudah, bimbang, putus asa, remaja usia 20-24 tahun sudah memasuki masa dewasa awal yang artinya pada masa ini remaja sudah mendekati masa kematangan secara fisik dan emosional. Yang keempat itu ada aspek pendidikan. Pendidikan dan keterampilan merupakan salah satu aspek yang harus dimiliki dalam menjalani rumah tangga. Karena di sini sudah pada berpendidikan ya. Pendidikan itu sebagai penopang dan sumber untuk mencari nafkah dalam upaya memenuhi segala kebutuhan rumah tangga. Yang terakhir ada aspek kependudukan. Situasi kependudukan akan dipengaruhi oleh median usia menikah pertama perempuan, terutama fertilasi atau kesuburan. Fertilasi adalah kemampuan seseorang perempuan untuk hamil dan melahirkan bayi hidup. Perempuan yang menikah pada usia muda akan mempunyai rentang waktu lebih panjang untuk hamil, yang artinya bahwa masa subur reproduksi pada perempuan yang menikah di usia muda akan lebih panjang. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh edukator Anissa. Baik, saya di sini akan menjelaskan tentang apa itu perencanaan keluarga. Sebelumnya, di sini apakah ada yang udah tahu perencanaan keluarga itu apa? Belum, Kak. Belum, Teh, belum. Oke, baik. Perencanaan keluarga itu adalah kaitannya dengan mempersiapkan kehamilan, dengan memahami kapan harus menunda kehamilan dan jarak yang ideal antar kelahiran. Pasangan muda bisa lebih produktif dan bahagia menjalani aktivitasnya. Nah, perencanaan keluarga dari program pendewasaan usia perkawinan terdapat 3 masa reproduksi dalam perencanaan keluarga, yaitu sebagai masa menunda perkawinan dan kehamilan, yang kedua itu masa menjarangkan kehamilan, terus yang ketiga itu ada masa mengakhiri kehamilan atau tidak hamil, bisa disebut dengan menopause. Nah, di sini juga saya akan menjelaskan sedikit apa itu menunda perkawinan dan kehamilan. Persyaratan untuk menikah, salah satunya adalah kesiapan secara fisik. Yang sangat menentukan adalah umur untuk menikah. Nah, umur yang baik dan ideal untuk perkawinan atau kehamilan itu sekitar 20 tahun. Nah, sampai usia 20 tahun ini dengan menggunakan alat kontrasepsi. Nah, diantaranya dengan kondom, pil, IUD, implan, dan suntikan. Masa menjarangkan kehamilan itu sekitar 20-35 tahun. Merupakan periode yang paling penting untuk hamil dan melahirkan karena mempunyai risiko yang lebih rendah bagi ibu dan anak. Jadi, jarak ideal untuk menjarangkan kehamilan adalah 5 tahun. Kontrasepsi yang diinginkan untuk menjarangkan kehamilan pada masa ini adalah IUD atau spiral, suntikan, pil, implan, atau susu, dan metode sederhana. Setelah itu di sini ada
masa mengakhiri kehamilan atau tidak hamil atau bisa disebut dengan menopause, berakhirnya masa haid. Masa ini berada pada usia pus atau pasangan usia subur. Di antara 35 tahun, terdapat bukti secara empirik apabila melahirkan anak di atas usia 35 tahun. Maka, banyak risiko tinggi yang akan dialaminya. Kontrasepsi yang dianjurkan adalah MOU atau steril, IUD atau spiral, implan atau terpilih, dan yang lainnya atau suntikan. Baik, sebelumnya apakah ada yang ingin tanyakan? Saya mau nanya, Mbak. Oh iya, boleh. Silahkan nanya apa. Pertanyaannya, apa saja yang harus disiapkan sebelum menikah? Oh, Masnya udah mau nikah ya? Oh, ini ya, saya jawab ya, izin menjawab. Persiapan menjelang menikah itu ada pemeriksaan laboratorium, itu seperti persiapan gizi, imunisasi tetanus. Itu sih yang paling penting dari segi kesehatan. Mungkin kalau dari yang lainnya ada dari KUA-nya kali ya. Kalau saya sih dari kesehatan aja. Makasih ya yang udah nanya. Silahkan ada yang ingin bertanya lagi. Assalamualaikum, Kak. Izin bertanya. Waalaikumsalam. Iya, boleh. Kak, kan sekarang kan kebanyakan yang nikah itu di bawah umur. Itu sebenarnya baik atau tidak? Makasih. Oh iya, sama-sama izin menjawab ya. Kamu sendiri dari mahasiswa kebidanan ya? Iya, Kak. Pasti kamu juga udah dikasihkan pelajarannya. Sebenarnya itu tidak baik. Dari segi kesehatannya aja perempuan itu belum matang untuk bereproduksi. Yang lainnya bisa dilanjut kalau ada yang ingin menambahkan. Baik, saya izin menambahkan. Jadi pertanyaan tadi boleh diulang lagi nggak? Sekarang kan kebanyakan orang yang nikah di bawah tahun tuh, Kak. Di bawah umuran apa sih namanya? Pokoknya di bawah umur aja. Tapi udah puber, itu sebenarnya baik apa tidak, Kak? Makasih. Iya, baik. Di sini sudah dicantumkan dalam Undang-Undang Pasal 7 Ayat 1 UU Nomor 1 Tahun 1974, yakni menyebutkan ketentuan minimal usia adalah 20 tahun untuk laki-laki dan 16 tahun untuk perempuan. Sayangnya masih banyak masyarakat yang melakukan pernikahan dini. Nah, sebenarnya pernikahan dini itu belum diperbolehkan. Nah, karena apa dilarangnya? Karena dapat merugikan mental maupun fisik kedua pasangan karena belum cukup umur. Nah, penyebab pernikahan dini tersebut kemungkinan ya,
karena hawa nafsu yang tidak tertahankan atau hukum adat dan agama serta kebudayaan atau kebiasaan ya sepertinya. Bahayanya itu di sini bisa memuncul akibat tekanan darah tinggi karena apa? Hamil di usia sangat muda memiliki risiko yang tinggi terhadap naiknya tekanan darah. Seorang bisa menderita preeklampsia yang ditandai dengan tekanan darah tinggi, adanya protein dalam urin, dan tanda kerusakan organ lainnya. Nah, yang kedua itu, resikonya ada anemia. Kenapa anemia? Karena kurangnya zat besi yang dikonsumsi oleh ibu hamil. Sebabnya, untuk mencegah hal itu, ibu hamil dianjurkan untuk rutin mengonsumsi tablet tambah darah setidaknya 90 tablet selama masa kehamilan. Setelah itu, resikonya juga bayi lahir prematur dan BBLR. Kejadian bayi lahir prematur meningkat pada kehamilan di usia sangat muda. Bayi prematur ini pada umumnya berat badan lahir rendah atau bisa disebut BBLR. Karena sebenarnya belum siap untuk dilahirkan di usia kurang dari 37 minggu kehamilan. Bayi prematur beresiko untuk menderita gangguan sistem pernapasan, pencernaan, penglihatan, kognitif, dan masalah lainnya. Serta risiko yang sangat amat timbul gitu tuh pada usia hamil pernikahan dini. Ibu meninggal saat melahirkan. Menurut National Health Service, perempuan di bawah usia 18 tahun yang hamil dan melahirkan beresiko mengalami kematian. Saat persalinan, pasalnya di usia belia ini tubuh mereka belum matang dan belum siap secara fisik untuk melahirkan. Selain itu, panggul mereka sempit karena belum berkembang sempurna juga dapat menjadi penyebab bayi meninggal saat dilahirkan. Baik, apakah pertanyaannya sudah jelas? Atau apakah ada yang ditanyakan lagi? Alhamdulillah Kak, sudah. Iya, baik. Jika sudah jelas, bisa nggak diulangi lagi jawaban saya yang tadi agar cukup jelas seperti itu, biar paham juga. Sedikit aja kesimpulannya. Mungkin dari Elsanya lagi kendala sinyal ya? Ada ya? Elsa dapat dipahami? Sedikit sudah Kak. Oh ya. Kalau ada yang belum dipahami bisa PC Kanisanya ya. Iya siap Kak, selalu. Kalau kalau nggak ada yang ingin ditanyakan lagi, saya tutup ya. Kak, izin bertanya Kak. Oh iya, silahkan. Kan tadi ada berbicara tuh tentang akibat dan penyebab-penyebab kalau misalnya kita terlalu cepat nikah, apalagi di bawah umur. Nah, ada nggak sih tindakan dari kakak-kakak ini supaya pernikahan dini ini tidak marak atau tidak banyak lagi terjadi di sekitar kita? Terima kasih. Iya, sama-sama. Ayo kakak-kakak yang lain ada yang bisa menjawab nggak? Izin menjawab. Ya, boleh. Iya, baik. Untuk mencegah pernikahan dini, di masyarakat kita bisa mengadakan konseling atau adanya posyandu yang ke lingkungan masyarakat tersebut. Atau bisa juga menginformasikan terhadap teman sebayanya tentang resiko kehamilan atau pernikahan dini. Serta kita juga memberi pendidikan dan memberi wawasan kepada orang tuanya. Karena apa? Untuk menciptakan lingkungan yang baik, meningkatkan kualitas pendidikan formal bagi anak, mengedukasi anak terkait kesehatan pula. Seperti itu. Izin menambahkan ya. Ya, boleh. Kalau saya sendiri sebagai calon bidan,
kita bisa melakukan pendekatan. Pendekatannya itu seperti apa? Kayak ke tokoh masyarakatnya yang ada di sekitar kita. Dari tokoh masyarakat itu, kita memberikan penyuluhan, konseling tentang apa itu AKI AKB, angka kematian ibu dan angka kematian bayi, agar mengurangi terjadinya AKI AKB. Seperti itu, dapat dipahami tidak, Siti Nur Lailatul? Dapat Kakak, terima kasih banyak. Iya, sama-sama. Ada yang masih mau ditanyakan? Mungkin kalau tidak ada, saya tutup ya. Terima kasih untuk partisipasinya hari ini. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.